Shalom, selamat pagi Bapak dan Ibu yang terkasih. Kembali kita bertemu dalam ibadah online pagi ini. Untuk itu, mari kita angkat satu pujian bagi Dia. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa atas berkat-Mu pada pagi hari ini. Kami semua dapat berkumpul di rumah masing-masing dengan keadaan tubuh dan jiwa yang sehat tanpa kurang suatu apapun ya Bapa. Kami sangat bersyukur atas berkat-Mu ya Bapa. Pada pagi hari ini kami akan memulai ibadah online kami ya Bapa. Tuhan kiranya Engkau memberkati kami, memberkati ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhir, agar dapat berjalan sesuai dengan
kehendak-Mu saja ya Bapa. Dan juga sebentar lagi kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Tuhan, kiranya Engkau menyiapkan hati setiap kami ya Bapa, membuka hati setiap kami agar kami dapat mendengarkan dan membaca firman-Mu dengan baik ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus atas berkat-Mu. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Untuk itu, mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Mari kita angkat pujian. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Saat kau berfirman, ku
Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Bertemu kembali dalam ibadah online pada pagi hari ini. Teristimewa untuk kita mendengarkan firman Allah. Karena itu mari kita merendahkan hati kita di hadapan Tuhan. Kami bersyukur kepadamu ya Bapa, sebab besar kasih sayang Tuhan yang telah memelihara dan memberkati kehidupan kami hari lepas hari. Bahkan pagi hari ini dengan penuh sukacita kami datang ke hadirat-Mu ya Bapa. Dalam rangkaian ibadah ini, kami mempersembahkan seluruh hidup kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Biarlah Allah menguduskan kami, melayakkan kami untuk menerima berkat kehidupan melalui ibadah ini. Teristimewa melalui pemberitaan firman Tuhan. Dimanapun umat-umat-Mu yang berkumpul, yang sedang mendengarkan, yang sedang beribadah melalui online, kiranya pada mereka ada urapan Tuhan. Terima kasih Bapa, dengan penuh ucapan syukur kami terima berkat firman Tuhan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Peperangan yang mengakibatkan kehancuran tidak cukup kuat untuk mengubah sikap manusia. Penderitaan, sakit penyakit, kelaparan, juga tidak cukup kuat untuk menarik manusia kembali kepada Tuhan. Seperti apa yang dikatakan di dalam kitab 2 Timotius pasal 3 ayat 1-9 tentang manusia akhir zaman. Karakter manusia, moral manusia di hadapan Tuhan semakin merosot. Manusia akan menghindari, manusia akan menjauhi, manusia akan membenci hal-hal yang di dalamnya melibatkan Tuhan. Manusia akan condong mengikuti keinginan hatinya, memuaskan nafsu kedagingan. Dituliskan di dalam Matius pasal yang ke-24 ayat 37-39. Sebagaimana kehidupan manusia pada zaman Nuh yang hidup di luar kendali, yang hidup berjalan tanpa Tuhan. Mereka mencari kepuasan dengan berpesta pora, makan minum, kawin dan mengawinkan, berkembang biak. Ketika itu manusia berkembang biak dalam posisi yang sangat berdosa di hadapan Tuhan. Hal itu sebagaimana terjadi pada zaman Nuh, di akhir zaman ketika menjelang anak manusia datang kedua kalinya, hal yang sama pun akan terjadi. Karena itu ada baiknya supaya kita tidak terlena oleh keadaan zaman, oleh keadaan yang menarik perhatian kita, menarik seluruh kekuatan kita, memusatkan perhatian kita kepada pergumulan-pergumulan yang sedang mengintimidasi, yang sedang menghimpit umat manusia hari-hari ini. Ada baiknya kita kembali kepada firman Tuhan, melihat bagaimana Tuhan berkenan kepada seseorang, kepada sekelompok orang, dan meluputkan orang tersebut, meluputkan keluarga tersebut dari kebinasaan, dari penghukuman Tuhan. Kita semua akan menghadap tahta pengadilan Tuhan. Dan masing-masing kita akan memperoleh upah kita dari perbuatan kita. Saya mengajak kita membaca kitab Kejadian pasal 6. Kejadian pasal 6 ayat 5 hingga ayatnya yang ke-8. Kejadian pasal 6 ayat 5 hingga ayat yang ke-8. Saya bacakan. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata, maka menyesallah Tuhan bahwa Ia telah menjadikan manusia di bumi, dan hal itu memilukan hatinya. Berfirmanlah Tuhan, aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi, baik manusia maupun hewan dan binatang-binatang melata dan burung-burung di udara. Sebab aku menyesal bahwa aku telah menjadikan mereka. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan.
Dari sekian banyak orang yang hidup di zaman Nuh, Allah memandang bahwa kehidupan manusia itu condong kepada kejahatan. Apa yang dibuahkan oleh hidup manusia semata-mata kejahatan. Karena itu Allah berkata bahwa aku hendak menghapuskan manusia dan segala yang hidup di muka bumi. Tetapi di balik rencana Allah, di balik penghukuman Allah itu, Allah melihat satu pribadi yang bernama Nuh. Dikatakan, tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Nuh mendapat hak istimewa. Nuh mendapat perkecualian. Artinya kalau Tuhan hendak menghukum semua umat manusia pada waktu itu, bahkan segala yang hidup, hanya Nuh yang Tuhan akan biarkan tetap hidup. Ini sesuatu yang luar biasa. Tetapi apa yang membuat Tuhan melirik, apa yang membuat Tuhan memiliki hati yang khusus, yang spesial terhadap Nuh itu? Mari kita melihat. Pada pasal 6 ayat yang ke-9 dikatakan, inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sesamanya. Dan Nuh hidup bergaul dengan Allah. Ini kuncinya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, kalau Allah berkasih karunia kepada kita, maka kita harus mengucap syukur untuk hal itu. Kalau kita diselamatkan oleh kematian Tuhan Yesus Kristus, kalau kita diselamatkan tanpa ada andil apa-apa dari kehidupan kita, itulah kasih karunia, itulah anugerah Tuhan bagi kita. Demikian halnya dengan Nuh. Nuh dikatakan seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sesamanya. Kalau pada saat itu ada sekian juta orang, satu-satunya Nuh yang dikatakan benar dan tidak bercela di mata Tuhan. Kalau ada sekian miliar orang pada masa itu, maka satu-satunya Nuh dikatakan benar dan tidak bercela di hadapan Tuhan. Benar biasanya dinilai dari sisi perkataannya. Tidak bercela biasanya dinilai dari perbuatannya. Nuh tidak hidup seperti kebanyakan orang pada zamannya yang hidup menurut kemauan, hidup menurut kedagingan, hidup dikuasai hawa nafsu. Hidup terpisah dengan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Nuh mendapat kasih karunia di hadapan Tuhan karena dikatakan dia benar dan tidak bercela. Apa yang membuat Nuh bisa hidup benar dan tidak bercela di hadapan Tuhan? Yang pertama, ayat yang ke-9, masih di ayat yang ke-9, dikatakan Nuh itu hidup bergaul dengan Tuhan. Nuh hidup berteman dengan Tuhan. Nuh hidup bersahabat dengan Tuhan. Nuh selalu memperoleh pemberitahuan, konfirmasi dari Allah untuk setiap hal yang hendak dilakukan Allah bagi umat manusia pada waktu itu, bagi semesta alam pada waktu itu. Di dalam kitab Injil dikatakan, sahabat itu kadang lebih erat hubungannya daripada saudara. Bahkan dengan sahabat, seseorang dapat memberitahukan apa saja yang menjadi isi hatinya. Itulah sahabat. Terhadap sahabat tidak ada sesuatu yang tersembunyi, tidak ada sesuatu yang rahasia. Nuh telah menjadikan Allah sebagai sahabatnya. Saya yakin Nuh pada masa itu banyak dijauhi oleh orang-orang di sekitarnya. Nuh dianggap bodoh, Nuh dianggap kolot. Nuh disisihkan dari kehidupan. Sebab Nuh menjalankan pola hidup, gaya hidup yang berbeda dengan orang kebanyakan pada masa itu. Nuh hendak menyenangkan sahabatnya. Nuh hendak menyukakan hati Allah.
Nuh taat kepada perintah Tuhan. Dikatakan di ayat yang ke-14 dari pasal 6, buatlah bagimu sebuah bahtera dari kayu gofir. Bahtera itu harus kau buat berpetak-petak dan harus kau tutup dengan palka dari luar dan dari dalam. Beginilah engkau harus membuat bahtera itu dan seterusnya. Lalu ayat yang ke-21, dan engkau bawalah bagimu segala apa yang dapat dimakan, kumpulkanlah itu kepadamu untuk menjadi makanan bagimu dan bagi mereka. Ayat yang ke-22, lalu Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya, demikianlah dilakukannya. Demikianlah dilakukannya. Jadi Nuh ini dipandang benar dan tidak bercacat oleh Allah, sebab Nuh adalah seorang yang taat. Nuh adalah seorang yang dengar-dengaran. Nuh adalah seorang yang setia melakukan perintah Tuhan bagi kehidupannya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pasal 7 ayat 5 ditegaskan kembali, lalu Nuh melakukan segala yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Lalu Nuh melakukan segala yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Ketaatan mendatangkan berkat. Ketaatan mendatangkan kehidupan. Ketaatan meluputkan dari kebinasaan. Inilah yang terjadi dari kehidupan Nuh. Seorang yang tidak bercela, seorang yang benar di hadapan Tuhan. Karena yang pertama dia bergaul karib dengan Tuhan. Dan yang kedua dia taat. Bahkan dia setia menanti janji Tuhan. Menanti penggenapan firman Tuhan. Selama 120 tahun tentunya Nuh penuh dengan perjuangan. Pasti banyak orang di sekitarnya yang menganggap gila. Menjauhi Nuh, mencemooh, melecehkan Nuh. Tanpa disadari oleh orang-orang di sekitarnya. Semakin dekat kepada kebinasaan, semakin dekat kepada kengerian, semakin dekat kepada kehancuran. Hari-hari ini pun kehidupan kita dituntut oleh Tuhan. Supaya kita mau taat melakukan perintah Tuhan. Ada banyak perintah Tuhan yang harus kita lakukan. Tetapi perintah Tuhan dapat kita lakukan tentunya bukan dengan kekuatan kita. Sebab tidak ada seorang yang benar-benar kuat untuk tetap tekun setia sampai akhir melakukan semua perintah Tuhan dari A sampai Z. Kalau bukan kekuatan Tuhan sendiri yang memampukan orang tersebut. Kalau bukan Tuhan yang sahabat Nuh adalah sahabat Nuh yang memberi kekuatan kepada Nuh, yang menghiburkan Nuh selama 120 tahun untuk menjalani perintah Tuhan, taat kepada perintah Tuhan dan setia pada masa itu sampai semuanya tergenapi. Saya yakin Nuh akan lemah. Karena itu Bapak Ibu, begitu pentingnya bagi kehidupan kita orang-orang percaya untuk bergaul dengan Tuhan, untuk akrab dengan Tuhan, untuk erat dengan Tuhan. Kita di dalam Tuhan dan Tuhan di dalam kita, supaya kita dapat melakukan perkara-perkara yang diperintahkan Tuhan kepada kita. Ketika kita membangun doa, sejak bangun tidur, bahkan segala aktivitas kita rangkaikan dengan doa, sebab di dalam doa itulah kita memberitahukan sahabat kita tentang hati kita, tentang pikiran kita, tentang keadaan yang harus kita hadapi, tentang pergumulan-pergumulan yang harus kita hadapi. Di dalam doa lah kita menyampaikan kepada sahabat kita, yaitu Allah. Bersahabat dengan Tuhan juga tentunya dengan mendengarkan suaranya melalui membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan. Sebab banyak hal yang dibisikkan, disampaikan oleh Allah melalui firman-Nya kepada kehidupan kita.
Walaupun ada orang-orang yang dapat mendengarkan suara Allah yang begitu lembut, tetapi hanya orang-orang yang bergaul, yang bersahabat dengan Allah, yang memperoleh arahan, yang memperoleh bimbingan, yang memperoleh rahasia-rahasia dari Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita hanya bisa taat kepada Tuhan manakala kita diberi kekuatan oleh Tuhan. Dan kekuatan itu diberikan manakala kita menjadi sahabat Tuhan hari lepas hari. Karena itu jangan kita tinggalkan doa. Jangan kita tinggalkan untuk membaca, merenungkan firman Allah. Jangan kita tinggalkan ibadah-ibadah kita. Jangan kita melepaskan kasih kita terhadap Allah. Jangan kita melalaikan kasih kita terhadap sesama kita. Karena ketaatan Nuh, maka ia bersama istri, bersama ketiga anak dan ketiga mantunya, serta binatang-binatang yang diizinkan naik ke atas bahtera oleh Allah, terpelihara dan hidup. Kita sedang hidup di zaman-zaman yang penuh dengan kesukaran. Dunia ini bagi orang-orang yang percaya, yang mengasihi Tuhan, bukan tempat yang nyaman. Bahkan dunia ini kelak akan digulung seperti tembikar dan dilenyapkan oleh Allah, digantikan dengan langit dan bumi yang baru. Tetapi hanya orang-orang yang taat setia, hanya orang-orang yang bergaul dengan Tuhan yang akan sampai ke sana. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bukti bahwa Nuh itu adalah seorang yang bergaul karib dengan Allah. Ayat yang ke-8, pasal yang ke-8 ayat 20 sampai 21 saya bacakan. Lalu Nuh mendirikan bagi Tuhan dari segala mezbah bagi Tuhan dari segala binatang yang tidak haram dan dari segala burung yang tidak haram. Diambilnya beberapa ekor, lalu dipersembahkan korban bakaran di atas mezbah itu. Ketika Tuhan mencium persembahan yang harum itu, berfirmanlah Tuhan dalam hatinya, aku tidak akan mengutuk bumi ini lagi, karena manusia, sekalipun yang ditimbulkan hatinya adalah jahat dari sejak kecilnya, aku tak akan membinasakan lagi segala yang hidup seperti yang telah kulakukan. Ini membuktikan bahwa Nuh adalah seorang yang setia kepada sahabatnya. Nuh menghormati Tuhan, Nuh menghargai Tuhan. Nuh bisa saja tidak melakukan ibadah ini, Nuh bisa saja tidak memberi persembahan kepada Tuhan. Sebab masalah telah berlalu, badai telah berlalu, kebinasaan telah berlalu. Tetapi Nuh bersyukur kepada sahabatnya, bahwa oleh sahabatnya lah, yaitu Allah, dia bersama keluarganya dan segala yang hidup pada waktu setelah air bah hanya semata-mata karena kasih karunia Tuhan. Mari kita hidup dalam kasih karunia Tuhan. Mari kita berpegang kepada kasih karunia Tuhan. Walaupun dikatakan di ayat yang ke-21 ini, sejak kecil, walaupun manusia sejak kecil berbuat jahat, aku tidak akan membinasakan bumi ini. Hal itu terjadi karena kasih karunia di dalam Yesus Kristus yang telah datang. Kemurkaan Allah terhadap manusia di zaman ini telah ditebus, diredahkan oleh kematian Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita membawa hidup kita kepada kasih karunia Tuhan. Mungkin kita tidak baik, kita tidak benar, atau kita tidak cukup baik, kita tidak cukup saleh, kita tidak cukup kudus. Tetapi Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, kita akan mengakhiri ibadah pada pagi hari ini. Mari kita angkat pujian
Allah Roh Kudus. Allah Roh Kudus, penuhi kami. Ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus, ubah hatiku, jadikan ku zaman aku rindu hadiratmu. Ku sembah kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Allah Roh Kudus, penuhi kami. Ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus, ubah hatiku, jadikan ku zaman aku rindu hadiratmu. Ku sembah kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Ku sembah kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan, bagimu Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebagai gembala saya mengucapkan banyak terima kasih juga kepada Bapak Ibu yang setia mendukung pelayanan kehidupan kami juga hamba Tuhan, yang memberi perpuluhan persembahan, yang tetap mendukung pelayanan, bahkan doa-doa yang dipanjatkan bagi kita semua. Untuk semuanya itu saya ucapkan
Terima kasih, Tuhanlah yang akan memberkati senantiasa kepada kehidupan Bapak Ibu. Mari kita sama-sama berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Bapa, sebab telah memberikan firman Tuhan untuk kami dapat menjalani hidup yang benar dan tidak bercela di akhir zaman ini. Seperti Tuhan memelihara kehidupan Nuh, demikian juga Engkau memelihara dan memberkati kehidupan kami. Biarlah kami hidup di dalam bahtera kasih karunia Kristus Yesus. Terima kasih Bapa, meteraikan firman ini supaya kami bijak, supaya kami kuat menjalani hidup di masa-masa ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, Allah sumber berkat, sumber hidup keselamatan, kita mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Mari kita mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa, terima kasih. Urapan Tuhan dari tempat tinggi memberikan kami kekuatan rohani, memberkati kami juga dengan kekuatan fisik, memberkati kami dengan kekuatan hikmat, memberkati kami dengan kekuatan ekonomi, memberkati kami dengan berkat-berkat pertemuan. Karena itu kami berdoa buat setiap orang-orang kudus-Mu di seluruh muka bumi, setiap hamba-hamba Tuhan yang melayani di bidang apapun, demikian secara khusus jemaat-Mu GPI Kota Tuayan, Saksi Kristus, bahkan semua yang terlibat dalam pelayanan dalam ibadah online ini. Pada kami semua turun urapan Tuhan. Terima kasih juga jika ada umat-Mu yang sedang sakit, di dalam nama Tuhan Yesus mereka dipulihkan, disembuhkan. Jika ada umat-Mu yang sedang lemah iman karena situasi, di dalam nama Tuhan Yesus mereka dikuatkan. Bapa, biarlah sepanjang minggu ini kami berjalan di dalam topangan Tuhan. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Allah sumber berkat hidup dan keselamatan, kita mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.